Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Widya. Saya dari Program Studi Administrasi Publik semester 7 dengan NIM 22 10 10 10. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi pada MK Governance Digital yang dia dosen pengampunya adalah Ibu Riau Sejarwani SOS MM. Untuk materi lebih lanjutnya, yuk kita saksikan bersama. Cekidot. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya buat dalam PPT. Yang pertama, saya akan menjelaskan pemerintahan era digital. Apa sih itu teman-teman? Pemerintahan era digital itu. Nah, jadi teman-teman, pemerintahan di era digital adalah perubahan cara pemerintah bekerja dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kemampuan informasi dalam memberikan layanan, mempercepat proses, dan mempertahankan kejelasan serta memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jadi teman-teman, pemerintah membuat sebuah teknologi untuk masyarakat lebih mudah mengakses apa yang mereka perlukan. Lalu kita masuk ke digitalisasi, tidak hanya memengaruhi secara kerja teknis, tapi juga mengubah cara berpikir, sistem pengelolaan, dan hubungan antara pemerintah dengan warganya. Selanjutnya, kita masuk ke paradigma teknologi pemerintahan. Jadi, paradigma pemerintahan menggunakan teknologi mulai berubah dari sistem pemerintahan tradisional atau birokrasi menuju pemerintahan digital dan pemerintahan cerdas. Dalam paradigma lama, teknologi hanya digunakan sebagai alat dalam urusan administrasi. Namun, dalam paradigma baru, teknologi ini berperan penting yang untuk mempengaruhi cara mengambil keputusan, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah dianggap sebagai platform digital yang terbuka, bekerja sama, dan cepat merespon kebutuhan warga. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan teori pemerintahan digital. Teori tentang pemerintahan digital ini menjelaskan bagaimana teknologi dapat mengubah cara sistem pemerintahan beroperasi. Beberapa pendekatan teoritis yang signifikan meliputi 3 teori. Yang pertama ada teori e-government, di mana teori e-government ini menekankan peran TK dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan administrasi. Lalu yang kedua ada pemerintahan era digital, di mana teori ini menekankan pentingnya integrasi sistem fokus pada kebutuhan masyarakat dan pengurangan distribusi dan birokrasi. Lalu yang ketiga ada pemerintahan digital kolaboratif yang menekankan kerja sama antara pemerintahan sektor swasta dan masyarakat dalam penggunaan teknologi. Nah, jadi teman-teman, teori-teori ini menunjukkan bahwa pemerintah digital tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga melibatkan perubahan dalam struktur budaya organisasi dan hubungan kekuasaan. Teman-teman, saya akan menjelaskan model governance digital Gil Gracia. Gil Gracia ini mengatakan bahwa tata kelola digital adalah hasil dari interaksi antara teknologi, lembaga, dan kebijakan, konteks sosial dan politik. Model ini menekankan bahwa keberhasilan pemerintah digital dipengaruhi oleh 3 aspek. Yang pertama ada teknologi informasi, yang kedua ada struktur dan kemampuan lembaga pemerintah, lalu yang ketiga ada kebijakan serta regulasi yang mendukung dan lingkungan sosial, politik, dan budaya. Lalu model ini menekankan bahwa peralihan digital memerlukan pendekatan menyeluruh, bukan hanya sekedar investasi dalam teknologi. Ada konsep dan kebijakan publik digital. Kebijakan publik berbasis digital merupakan kebijakan yang dibuat, dilaksanakan, dan dinilai menggunakan teknologi digital. Kita membuat sebuah kebijakan, lalu kita laksanakan kebijakan tersebut. Nah, dan kebijakan itu bisa kita nilai menggunakan teknologi digital. Ide ini meliputi pemanfaatan data digital, sistem informasi, dan platform online dalam proses kebijakan. Tujuan dari kebijakan publik digital adalah untuk memperbaiki transparansi, partisipasi masyarakat, serta ketepatan dalam pengambilan keputusan. Beberapa contoh termasuk kebijakan Satu Data Indonesia, sistem izin secara online, dan pelayanan
administrasi melalui aplikasi. Selanjutnya kita masuk ke inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi dalam pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan pembaharuan dalam layanan pemerintah dengan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, transparansi, dan aksesibilitas melalui aplikasi, situs web, dan sistem informasi yang terintegrasi. Masyarakat dapat mengakses layanan dengan cepat, mudah, dan tanpa batasan waktu ataupun tempat. Inovasi ini juga berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang lebih akuntabel dan terbuka meskipun masih terdapat tantangan seperti kesenjangan digital, keterbatasan sumber daya manusia, dan keamanan data. Masuk ke bab 5, ini transformasi digital dalam administrasi publik. Transformasi digital, apa sih itu transformasi digital? Nah, jadi teman-teman, transformasi digital dalam administrasi publik adalah proses pergeseran secara keseluruhan dalam memanajemen, pemerintah dan memanfaatkan teknologi digital bukan hanya di bidang teknis tapi juga pada struktur organisasi, model kepemimpinan, prosedur kerja, dan interaksi antara pemerintahan dan masyarakat. Tujuan dari transformasi ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, efisiensi administrasi, dan keterbukaan dan kelibatan masyarakat. Kita masuk ke kota pintar atau smart city. Kota pintar atau smart city adalah konsep pengelolaan wilayah perkotaan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, data, dan inovasi digital untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, efisiensi layanan publik, dan keberlanjutan pembangunan. Dalam administrasi publik, smart city mencerminkan transformasi pemerintah daerah sekadar menjadi layanan menjadi pengelola ekosistem digital dan yang terintegrasi. Penerapan smart city mencakup beberapa dimensi seperti smart government, smart economy, smart mobility, smart environment, smart living, dan smart people. Pemerintah menggunakan sistem digital untuk mengelola transformasi, pengelolaan sampah, layanan kesehatan, keamanan publik, dan perencanaan kota menjadi lebih akurat karena didukung oleh data real time dan partisipasi masyarakat melalui platform digital. Yang pertama ada Surabaya. Surabaya sudah menggunakan e-government terpadu, e-budgeting, e-planning, e-production. Lalu yang kedua menggunakan Commerce Center 112 untuk pengaduan dan kedaruratan. Lalu yang ketiga pelayanan administrasi kependudukan online. Lalu yang kedua ada Kota Jakarta. Jakarta sudah menggunakan aplikasi Jaki sebagai layanan terpadu warga. Lalu yang kedua Open Data Jakarta untuk keterbukaan informasi publik. Lalu yang ketiga sistem pengaduan digital atau CRM. Nah, jadi yang ketiga ada Bandung. Kota Bandung sudah menggunakan Bandung Community Center dan juga pemanfaatan media sosial sebagai kanal komunikasi pemerintah warga. Kepemimpinan digital atau digital leadership. Kepemimpinan digital merupakan kemampuan pemimpin publik dalam mengarahkan, mengelola, dan mendorong transformasi digital di lingkungan birokrasi. Dalam administrasi publik, pemimpin digital tidak hanya memahami digital, tetapi juga mampu membangun visi, misi, budaya, inovasi, serta mengelola perubahan organisasi yang kompleks. Seorang pemimpin digital berperan penting dalam menyusun strategi transformasi digital, memastikan integrasi teknologi dengan tujuan pelayanan publik, serta mendorong kolaborasi lintas sektor. Kepemimpinan digital juga menuntut kemampuan adaptif, pengambilan keputusan berbasis data, dan keberanian dalam melakukan inovasi kebijakan tanpa dukungan pemimpin yang kuat. Inisiatif digital seringkali gagal atau hanya berhenti pada tahapan digitalisasi administrasi. Dalam konteks administrasi publik, kepemimpinan digital menjadi kunci keberhasilan implementasi e-government, SPBE, dan smart city. Kepemimpinan yang konvensional mampu mengatasi resistensi birokrasi, meningkatkan kapasitas aparatus, serta memastikan bahwa transformasi digital tetap berorientasi
pada kepentingan publik, bukan semata-mata efisiensi teknis. Oke, teman-teman, yang dapat saya jelaskan dalam materi kesempatan kali ini saya akhirkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.